Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Agustus tahun 2023 pada hari ini, Jumat 1 September 2023. Seperti biasa, di awal bulan ini kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Agustus tahun 2023. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Agustus 2023 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadi deflasi sebesar 0,07%. Artinya, pada bulan Agustus 2023, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami penurunan sebesar 0,07% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, Juli 2023. Sementara itu, untuk angka inflasi kumulatif atau tahun kalender, nilainya tercatat bulan ini sebesar 1,44%. Sedangkan untuk inflasi tahunan atau year on year Agustus 2023 ini tercatat sebesar 2,59%. Sementara itu, untuk Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2023 ini mengalami inflasi yaitu sebesar 0,34% dengan tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 3,31%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, pada bulan ini 44 kota mengalami inflasi dan 46 kota lainnya mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi tercatat di Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan inflasi sebesar 0,55%. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai deflasi sebesar 1,20%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-56 tertinggi tingkat inflasi bulanannya pada Agustus ini, sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-7 dari 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan Agustus ini, pada tingkat nasional terjadi deflasi sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,43% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,27%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis merah, garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2021, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2022, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2023. Pada inflasi bulanan, month to month, dapat dilihat bahwa pada bulan ini terjadi deflasi sebesar 0,07% yang didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deflasi yang terjadi pada bulan ini adalah deflasi yang kedua sepanjang tahun 2023. Selanjutnya kita lihat inflasi tahun kalender. Hingga bulan ini, angka inflasi tahun kalender terakumulasi sebesar 1,44%. Jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Artinya, hingga periode Juli 2023 atau Agustus 2023 ini, laju inflasi di Kota Metro lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan di Kota Metro
Agustus 2023 tercatat sebesar 2,95%. Angka inflasi tahunan ini cukup menggembirakan karena nilainya masih berada di bawah target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah di angka 3% plus minus 1. Namun perlu diingat, ke depan masih ada 4 bulan lagi yang harus dikawal pergerakan harga komoditasnya agar pengendalian harga komoditas di kota metro dapat terus dikendalikan dengan baik. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Agustus 2023 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3, dapat dilihat bahwa secara umum, bulan Agustus 2023 tercatat deflasi sebesar 0,07%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 5 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 4 kelompok mengalami deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap terjadinya deflasi pada bulan ini, sebesar negatif 0,1202%, dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,40%. Adapun komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah penurunan pada komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Sementara itu, tren sebaliknya pada kelompok ini terjadi pada komoditas beras dan cabai merah. Kedua komoditas tersebut mengalami inflasi atau kenaikan harga pada bulan ini, khususnya beras yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan pada bulan ini sebesar 3,72% dibandingkan harga pada bulan sebelumnya. Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok pengeluaran berikutnya yang memberikan andil terhadap terjadinya deflasi pada bulan ini sebesar 0,0186% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil pada deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah sampo dan pasta gigi. Di sisi lain, pada bulan Agustus ini, kelompok pengeluaran pendidikan menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi paling besar dengan andil inflasi sebesar 0,0465% dengan kenaikan harga rata-rata sebesar 0,93%. Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada kelompok ini antara lain komoditas bimbingan belajar dan kursus bahasa asing. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan, minuman, atau restoran pada bulan ini tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil deflasi dan inflasi terhadap inflasi kota metro di Agustus 2023. Komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah sebagai berikut: bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, kacang panjang, sampo, petai, mentimun, dan cabai merah. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah beras, cabai merah, tarif gunting rambut pria, kursus bahasa asing, bimbingan belajar, jagung manis, tarif gunting rambut anak, meja kursi tamu, wortel, ban luar motor. Kemudian kita lihat data inflasi bulanan atau month to month dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera. Tercatat, tingkat inflasi bulanan saat ini terbesar dicatatkan oleh Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan inflasi sebesar 0,34%. Sementara itu, deflasi terbesar dicatatkan oleh Kota Tembilahan, Provinsi Riau, dengan deflasi sebesar 0,04%. Demikian informasi terkait inflasi bulan Agustus 2023 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik tentang inflasi dapat Bapak Ibu Saudara unduh atau download melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
yang telah mengikuti kegiatan rilis pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.